Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modul 3. Di sini kami akan melakukan percobaan terhadap pengelompokan bahan makanan. Untuk melakukan percobaan ini, kami sudah menyiapkan beberapa bahan makanan. Di antaranya yang pertama ada beras, jagung, wortel, ubi atau singkong, tepung, kentang, susu, ikan, kentang, tahu, telur, kacang tanah, tempe, kol atau kembang kubis, kacang hijau, daun pepaya, labu siam, bayam, tomat, kentang, wortel, pisang, jeruk, dan kacang hijau. Nah, di sini kami sudah mengelompokkannya dalam beberapa kelompok. Ini dalam kandungan zat gizinya itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, dan yang keempat vitamin. Untuk yang lemak di sini bahan makanan yang sudah kami sediakan tidak ada yang mengandung lemak, tetapi sebagai contoh untuk zat gizi yang mengandung lemak yaitu bisa seperti gaji sapi. Nah, ini untuk pengelompokan yang karbohidrat. Pengelompokan karbohidrat atau sering disebut dengan hidrat arang atau zat tepung terdapat pada padi-padian dan umbi-umbian. Nah, ini kami sudah menyiapkan bahan yang terdapat dalam zat gizi karbohidrat. Ada beras, jagung, wortel, ubi atau singkong, tepung, kentang. Untuk yang mengandung protein, protein ini bisa protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu yang berasal dari hewan. Kalau yang nabati itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk yang protein kami sudah menyiapkan ada susu, ikan, kentang, telur, tahu, kacang tanah, tempe, kol atau kembang kubis, kacang hijau, daun pepaya, labu siam. Dan untuk yang vitamin ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada bayam, tomat, kentang, wortel, pisang, jeruk, dan kacang hijau. Inilah beberapa bahan makanan yang sudah kami kelompokkan berdasarkan kandungan zat gizi. Terima kasih. Ini menu 4 sehat 5 sempurna. Ada bayam, jagung, kubis, wortel, seledri, tempe, cambah, ayam, dan terigu. Contoh makanan 4 sehat 5 sempurna: nasi, sayur, lauk pauk, bakwan, buah, dan susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin praktikum tentang uji makanan. Kali ini saya akan menguji karbohidrat. Bahan yang diperlukan, yang disiapkan, yang pertama ada nasi, ada pisang, ada apel, ada gula pasir, ada tepung terigu, ada margarin, ada tahu putih, kemudian telur rebus bagian putihnya, kemudian biskuit, kemudian kentang. Jadi kali ini kelompok kami akan menguji karbohidrat, yaitu dengan cara ditetesi dengan cairan nugol. Nah, cairan nugol di sini saya sediakan yaitu betadin. Ya, karena betadin juga bisa untuk menguji karbohidrat. Ya, jadi ini saya tetesi satu persatu dulu. Ya, nanti kita lihat reaksi perubahan apa yang terjadi pada setiap makanan. Kita tetesi dulu nasi, kemudian pisang, kemudian apel, kemudian gula pasir,
kemudian tepung terigu, kemudian margarin, kemudian tahu putih, kemudian telur rebus putih, kemudian biskuit, dan yang terakhir kentang. Nah, kita lihat satu persatu reaksinya ketika habis ditetesi sama cairan betadin, apakah berubah warna atau tidak. Nah, baiklah, setelah kita tunggu beberapa saat, ya kita tahu hasilnya setelah ditetesi margarin. Ada beberapa bahan yang berubah warna, yaitu yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu nasi. Nah, nasi setelah ditetesi maka berubah warnanya, ya, ungu kebiruan. Kemudian yang kedua pisang juga berubah ini warnanya, ya. Kemudian apel tidak berubah, kemudian gula pasir juga tidak berubah. Kemudian selanjutnya tepung terigu juga berubah ini, ya, kita bisa lihat di sini. Nah, setelah ditetes ini, ya, ini berubah, ya, berubah warna ungu kebiruan. Kemudian margarin tidak berubah, kemudian tahu putih juga tidak berubah, kemudian telur rebus, ya, juga tidak berubah, ini tetap warnanya putih. Nah, kemudian biskuit juga berubah ini warnanya setelah ditetesi, ya. Kemudian yang terakhir kentang, ya, kentang juga warnanya berubah. Maka dari itu bisa disimpulkan ada 5 bahan makanan yang mengandung karbohidrat, ya. Yang pertama nasi, ya. Yang pertama nasi, yang kedua pisang, yang ketiga tepung terigu, yang keempat biskuit, dan yang kelima kentang, ya. Jadi 5 bahan ini yang mengandung karbohidrat, ya. Sekian dari kami dari kelompok 3. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum uji lemak. Di sini ada bahan seledri, pepaya, kacang tanah, wortel, singkong, jagung, kemiri, santan, susu, margarin, minyak goreng, dan air. Di sini akan cobaan pertama pada minyak goreng. Kemudian cobaan yang kedua pada air putih. Kemudian akan ditunggu selama 10 menit. Kemudian juga dengan bahan-bahan yang lainnya, kemiri, margarin, seledri, wortel, susu, santan, pepaya, biji jagung,
kacang tanah, singkong kering. Dari 10 bahan ini kita akan tunggu selama 10 menit untuk mengetahui bahan yang mana yang mengandung lemak dan yang tidak mengandung lemak. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk minyak goreng mengalami banyak lemak, terdapat banyak lemak. Sedangkan untuk air putih tidak mengandung lemak. Kemudian untuk kemiri mengandung minyak, margarin mengandung minyak, seledri tidak mengandung minyak, pepaya tidak mengandung minyak, wortel tidak mengandung minyak, kacang tanah mengandung minyak, singkong kering sedikit mengandung lemak, biji jagung tidak mengandung lemak, santan tidak mengandung lemak, susu tidak mengandung lemak. Mungkin itu saja dapat disimpulkan percobaan praktikum IPA pada uji lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok 3. Kali ini praktikum yang terakhir yaitu tentang uji protein ya. Alat dan bahan yang kami sediakan, yang pertama ada seledri ya, kemudian ada kangkung, kemudian ada putih telur rebus ya, bagian putihnya, kemudian roti ya, kemudian tempe, kemudian daging ayam, kemudian bulu ayam. Nah, selanjutnya sama, ini ada tempe, ada tepung terigu, gula pasir, daging ayam, dan roti ya. Untuk yang bagian ini, untuk uji proteinnya yaitu dengan cara nantinya dibakar ya, dibakar satu persatu ya. Alat kontrolnya yaitu bulu ayam. Nanti pertama kita bakar bulu ayam dulu ya, nanti kita cium baunya seperti apa, dan kemudian selanjutnya nanti ini semua dibakar ya. Jika baunya nanti sama ya, kemungkinan itu ini namakan protein ataupun terkandung protein. Nah, untuk yang bagian yang sini, bahan yang bagian yang di sini ya, ini nanti akan ditetesi sama cairan kapur ya, atau cairan sulfat ya. Apakah nanti berubah warna atau tidak. Baiklah, yang pertama yang kita bakar ini bulu ayam. Nah, karena bulu ayam ini sebagai pengontrolnya. Kemudian yang selanjutnya daging ayam. Ini saya pakai penjepit dulu. Kita bakar daging ayamnya. Belum tercium ya, kurang lama ini.
Setelah dibakar daging ayam agak bau sedikit sama seperti bulu ayam, ya, tercium lah ya, baunya. Kemudian selanjutnya tempe. Tempe juga mirip seperti kayak bulu ayam. Kemudian selanjutnya roti. Roti ketika dibakar juga hampir sama kayak bulu ayam, ya. Kemudian selanjutnya telur rebus bagian putihnya, ya, ini juga dibakar. Ulangi lagi karena telur rebusnya ini tadi basah. Ya, telur rebus juga hampir mirip, ya, jas tercium baunya. Kemudian selanjutnya kangkung. Kangkung tidak tercium apa-apa, ya, tidak tercium tapi tidak seperti kayak bulu ayam. Kemudian selanjutnya seledri. Ya, sama seledri ketika dibakar itu baunya seperti kayak daun seledri.